Makanya itu saya nggak mau dalam hidup ini tanpa Tuhan. Karena saya tahu tanpa Dia aku nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang saya banggakan? Apa yang kita banggakan? Tampang, kepandaian, koneksi. Jangan kau heran, koneksimu bisa semua mengecewakanmu dalam satu hari. Apa yang bisa kita andalkan? Kuingat segala kebaikanmu, tak kulupakan satu persatu. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang nyata, hidup, dan hanya Engkau seorang yang layak untuk disembah. Bagimu pujian, Engkaulah pujian hatiku Yesus. Engkau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Sungguh kunikmati Tuhan kemurahan-Mu. Kunikmati Tuhan Yesus kasih setiamu. Engkaulah berkat terbesar dalam hidup kami. Berkat terindah dalam mengenal-Mu. Ya Tuhan, beritakan firman-Mu, beri kepada hamba-Mu ya Tuhan, clearance, beri kepada hamba-Mu restu, untuk bisa memberkati umat-Mu dengan firman Allah. Sembunyikan di balik salib-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Saya ingin membagikan pada Anda suatu rumus sederhana untuk bahagia, yang menjadi judul khotbah saya. Nikmati, cintai, dan ingatlah. Kita buka bersama-sama Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 sampai 12. Pokoknya jangan tunda. Yang menjadi tanggung jawab kita hari ini itu jangan diulur esok hari. Pekerjaan jangan ditunda. Kenikmatan hari per hari juga jangan ditunda, sebab kesusahan sehari juga untuk sehari saja. Hiduplah hari ini, syukuri yang apa? Syukuri apa yang ada padamu. Jangan senantiasa terus-menerus melulu mengeluh. Mari kita sama-sama membaca ayatnya lebih dulu. Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 sampai 12 bunyinya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukanlah untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nikmati, cintai, dan ingatlah. Ingatlah ketiga hal ini ya. Nikmati, cintai, dan ingatlah. Inilah garis merah pesan Tuhan hari ini, silver liningnya. Kita mulai dengan ayat 9 dulu. Ada kalimat, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Kedengarannya pesimis, padahal enggak, ini realistis. Saya suka membaca kitab Pengkhotbah. Kalau kita tidak membacanya dengan tuntunan Roh Allah, tapi dengan pengertian sendiri, biasanya kita jauhi. Kita merasa, apaan sih? Kenapa semua tonasinya itu kayak negatif? Padahal enggak loh. Ini mengingatkan kita untuk menikmati hidup rumah tangga kita. Dan khususnya suami istri mesti bangun persahabatan atau pertemanan. Jangan sampai kita ini siap mati untuk Tuhan, tapi enggak siap tua. Suami istri kalau tidak bangun friendship dulu, semua hanya apa? Hanya untuk anak dan juga demi menyambung kehidupan. Nanti kalau sudah emptiness atau sudah sarangnya kosong, ditinggal anak-anaknya menikah, mereka keluar rumah, jangan sampai jadi perfect strangers atau jadi orang asing berdua di rumah itu. Ayat ini mengingatkan kita untuk kita menikmati hidup dengan istri bagi yang sudah pasutri atau pasangan suami istri yang sudah menikah nih, pesan Tuhan buat kita. Bangunlah persekutuanmu dalam Tuhan
bukan dengan orang lain dulu, tapi suami dengan istrinya. Bangun persahabatan, ya, sebelum kita tua. Ini adalah rumus bahagia, sungguhan. Karena nggak tentu loh kita itu bisa kerja sampai akhir hayat, nggak tentu. Ya maunya sih gitu, tapi nggak selalu mampu. Bukan berarti kita doakan atau kita harapkan sesuatu terjadi padamu, atau kita jatuh sakit lah, atau apa. Bukan ya, tapi hidup ini penuh ketidaktentuan. So you never know, apakah kita bisa benar-benar kerja sampai hari terakhir hidup kita? Yang pasti, kita akan sampai akhirnya hingga kematian memisahkan dengan pasangan hidup kita. Untuk yang sudah menikah dulu ya, saya mau memberikan pesan Tuhan. Nah anak-anak, apalagi kalau sudah mulai dewasa, sejak kecil pun harus mulai mengerti. Orang tua harus dikasih ruang agar mereka itu bisa saling mengenal, bukan hanya demi mereka. Malah justru bisa saja anak-anaknya mengingatkan, anak-anak tidak boleh manja, semua hanya demi aku. Toh suatu hari anak-anak, Anda akan meninggalkan orang tuamu, tidak boleh egois. Kita harus setengahnya menjebak papa mama kita, supaya mereka itu lebih akrab. Ayolah sana, pergi keluar sana, nggak apa-apa, kami bisa take care sendiri kok. Udah papa mama berdua, suruh keluar rumah. Nggak tentu keluar rumah lah. Kadang-kadang juga kita yang harus comblangkan orang tua. Kadang-kadang orang tua sibuk, udah nggak pernah mikirin diri sendiri. Tapi ingat loh ya, suatu hari mereka tua, mereka hanya berdua. Meskipun tetap bisa juga tinggal serumah dengan anak-anaknya. Tapi anak-anak kan sudah punya gaweannya, anak-anak sudah punya urusannya, anak-anak sudah punya keluarga. Atau apalagi kalau nggak tinggal serumah, nggak di bawah satu atap. Meskipun berdekatan bisa satu kota, tetap gimana pun juga, mereka bisa kesepian nanti. Nikmatilah hidup dengan istri, bangunlah pernikahanmu. Dan cara terbaik adalah membangunnya secara positif. Membangunnya di atas dasar hal-hal yang dinikmati bersama. Asal jangan menikmati apa yang salah, apa yang dosa. Semua pohon ini, kata Tuhan pada Adam dan Hawa, buahnya boleh kau makan, kecuali hanya satu aja. Itu pohon mendatangkan dosa, buahnya jangan kau makan, sisanya boleh. Baik itu hobi lah, aktivitas lah, segala. Tapi pastikan dalam kita menikmati hidup kita sehari-hari dan melakukan pekerjaan kita, pasangan suami istri harus secara sengaja lebih dalam saling mengenal. Bukan hanya sebagai mitra kerja, bukan hanya sebagai sesama pengasuh anak-anaknya. Tapi tanya, how are you? Tuhan mau kita personal kalau dari ayat ini. Makanya itu yang masih muda-mudi, yang pacaran, janganlah penekanan kita pada fisik saja. Jangan percaya dengan drama-drama di dunia. Pernikahan itu jauh lebih real dari itu. Karena itu yang baru jatuh cinta, sudah usianya boleh pacaran, pastikan ya penekanannya adalah ini. Bangun kebersamaan, bangun sesuatu yang bisa dibangun sesuatu bersama. Termasuk kenikmatan yang sah. Termasuk tanggung jawab, pelayanan, bahkan kalau sudah usia kerja, mungkin bisa kerjasama di dalam bidang-bidang tertentu. Bangun pertemanan dulu supaya yang bujangan nanti suatu hari bisa mengaku waktu di pelaminan, I am marrying my best friend. Aku menikahi atau menikah dengan sahabatku. Saya ini, apa yang saya sampaikan sekarang juga termasuk menggenapi permintaanmu. Waktu lalu kita saat teduh bersama on-site di Medan, pada waktu sebelum online-nya, itu kan ada kuis, ada pertanyaan, ya ada icebreaker, lalu ditanya, kira-kira apa yang ingin dibagikan di saat teduh berikutnya. Ada salah satu anak muda, tentang pacaran dong. Ya, tapi kan
Yang ikut saat teduh ini keluarga saat teduh bersama kan yang sudah menikah dan juga yang belum menikah, jadi harus kena pedang bermata dua. Jadi dua-dua kena ya. Yang pacaran jangan ngotot pacarannya itu cara duniawi, tapi lebih banyak tentang mengenal jiwanya, mengenal kesukaannya, tidak sukanya apa, visi hidupnya, tujuannya. Ya, belajar untuk saling mendukung dulu dalam kasih. Lanjut ya. Coba lihat di ayat 9b, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saya suka kalimat ini, karena itulah bahagianmu dalam hidup. Saya nggak tahu kenapa nggak ditulis karena itulah bagianmu dalam hidup. Kenapa ditulis karena itulah bahagianmu dalam hidup. Saya sih berimajinasi, ya. Saya kalau mau mengingat kata ini bahagian, bukan kata yang lumrah, saya jadi teringat orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang bisa bahagia untuk bagiannya, yang nggak ngiri sama orang lain. Orang yang bahagia untuk bagiannya, nah mudah diingat kan, jadi bahagian. Karena kepadamu diberikan bahagian sendiri. Bahagialah dengan porsimu. Kalau sudah menikah, jangan ingini istri orang lain, suami orang lain. Itu tidak mendatangkan bahagia, mendatangkan celaka atas rumah tanggamu. Belum lagi rumah tangga orang lain yang dirusak oleh orang-orang yang selingkuh. Kalau Anda punya pekerjaan, bahagialah untuk bagianmu. Jangan marah-marah sama orang-orang yang dipromosi dulu. Cintai posisimu, sekalipun posisimu nggak seberapa, ekspektasinya sih setinggi langit. Tapi mungkin kita hari ini masih dipercaya sedikit. Bahagia dulu dong untuk bagiannya. Jangan juga merasa, oh yang tinggal di negeri itu, di luar negeri atau di mana. Luar negeri, dalam negeri sama aja, semua tinggal siapa yang jalani. Sama aja. Semua ada kesusahannya, tingkat kesusahannya sendiri. Ada yang tingkat ekonominya bagus, tetapi di sana moralitasnya bobrok. Ada yang lebih ramah untuk bisa besarkan keluarga di kota tertentu, tapi untuk kerja di sana peluangnya tidak banyak. Istilahnya nggak bisa kaya raya lah kerja di sana. Semuanya sudah mapan. Tapi di tempat yang banyak sekali ininya ya, banyak sekali kesempatannya luar biasa, tapi di situ juga tempat yang paling nggak stabil, yang paling menegangkan, stresnya besar sekali. Di bidang-bidang tertentu kan luar biasa stresnya tinggi. Jangan ngiri lah, setiap orang sih punya kemampuan. Kalau nggak mampu seperti itu hidupnya ya jangan. Tapi ada orang yang bisa mati kutu dia bisa mati berdiri seperti orang disetrap gitu ya. Kalau dia berada di tempat yang terlalu stabil, dia butuh suatu situasi, kondisi yang labil. Karena dia memang orang yang paling pintar untuk bisa menggunakan kesempatan di dalam kesempitan asal halal. Tipe-tipe orang beda. Kepribadian kita pun nggak sama. Nggak perlu sukses orang lain kau ukur dengan suksesmu. Kita merasa lebih sukses, kita gaya. Kita merasa gagal, nggak seperti mereka, kita minder. Ngapain sih sukacita kita tercuri untuk hal-hal konyol seperti itu? Kalau saya tanya sama orang bahasa Inggrisnya, how are you? I'm fine with me, thank you. Apa kabar? Saya baik-baik saja, saya baik dengan saya sendiri, saya baik. Karena Tuhan mengasihiku dan porsiku terbaik. Apa yang Tuhan taruh padaku, undian jatuh di tempat yang permai. Sekalipun mungkin menurutmu, aku tidak seberapa, tapi di mataku rumputku lebih hijau dari rumput tetangga. Mau tahu kenapa? Karena dari Tuhan rumput itu. Kalau kita bisa begini, kita bahagia. Ngelembur boleh, tapi hatinya itu tidak depresi. Stres kerja ada, tapi stres itu membuat kita indah, bukan meruntuhkan kita. Jangan mau diperbudak lagi di dalam hatimu dengan perasaan-perasaan yang tidak kau tantang dengan firman. Itu semua pikiran-pikiran yang salah. Kenapa kau biarkan?
Mari kita sekarang lihat ayat yang berikutnya, ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Berhenti di ayat 10a. Coba tulis garis bawah ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan itu artinya any job, pekerjaan apapun juga, asal jangan yang pekerjaan yang ilegal. Segala sesuatu itu pekerjaan apapun, pesan Tuhan, cintai. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan berarti jodoh-jodohan. Tidak semua orang bisa mengerjakan dengan tangannya. Apa yang di tangan orang lain tidak tentu di tangan Anda, dan sebaliknya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan berarti love any job. Any job, love it. Pekerjaan apapun juga yang Tuhan izinkan dalam hidupmu sekarang, asal itu bukan pekerjaan yang ilegal. Pekerjaan apapun juga, asal itu bukan yang ditentang firman Tuhan, maka harus kau cintai. Hanya orang yang mencintai pekerjaannya yang akan kerja dengan sekuat tenaga. Itu orang yang bukan kerjanya di mil ke-1, tapi di mil ke-2. Tipe orang yang passionate, gairahnya di sana. Istilahnya ngelembur, gak dikasih gaji ngelembur pun gak apa-apa. Dia mau pekerjaannya terbaik. Orang minta bajunya, dia kasih mantelnya sekalian. Disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2 mil dengan orang itu. Kenapa kita harus mencintai pekerjaan kita? Karena tidak ada pekerjaan, ayat 10b, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Karena tidak ada pekerjaan. Kalau kita sudah mati ya, kita nggak bisa kerja lagi loh. Pertimbangan, kita nggak bisa meeting, nggak bisa rapat lagi. Jangankan orang mati. Ada banyak faktor lain yang bisa menghentikan kita. Hai manusia, jangan kau kira kau kebal apa-apa, atau kau hidup selamanya di dunia. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, atau pengetahuan. Tidak ada skill-skillan, hikmat. Tidak diperlukan lagi untuk di bumi, di dunia orang mati. Jadi kalau jaga-jaga, jikalau ada di antara kita yang jemu sama pekerjaannya, merasa bosan, apalagi yang monoton, ingatlah ayat ini. Pekerjaanku adalah anugerah Allah. Suatu hari, cepat lambat, semoga lambat, jangan cepat, masih banyak tugasmu. Suatu hari, kau dan aku tidak akan bisa bekerja lagi. Kalau pas kita bosan, kita mau quit, kita mau berhenti, ingatlah. Suatu hari toh Anda tidak akan bisa bekerja, dan Anda hanya bisa lihat orang lain kerja, atau Anda tidak bisa lihat sama sekali. Mana ada orang di kuburan bisa lihat, itu bukan arwah, itu setan. Makanya dikatakan di sini tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan, pertimbangan, pekerjaan dari dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Again, someday you and I will not be able to work anymore. Suatu hari kita tidak akan bisa bekerja lagi. Saya harap itu lambat. Dan kalau boleh dalam masa hidup kita Tuhan Yesus datang, jadi kita nggak usah menua-menua amat. Tapi ya kita mana tahu, hanya Tuhan yang tahu waktunya. Dan jangankan waktu kedatangan Tuhan, waktu kita loh berhenti kerja juga Tuhan yang tahu. Ini bukan pensiun dini atau pensiun oleh pilihanmu. Ini dipensiunkan oleh hidup, itu bisa terjadi loh, banyak ceritanya di dunia ini. Jadi kita itu nggak boleh ngeluh kalau kita bisa bekerja hari ini. Bersyukurlah, nggak dihargai, bersyukurlah. Nggak dihargai orang, nggak dihargai aja, kepingin kerja hanya karena demi beraktivitas kok. Bersyukurlah, bersyukurlah. Saya berkhotbah juga bersyukur loh. Nggak selama-lamanya kita tinggal di bumi kan. Khotbah di surga nggak diperlukan. Mendoakan orang sakit. Apakah orang-orang yang sakit setelah disembuhkan itu kembali berterima kasih atau at least memberi report, laporan, kesaksian? Nggak tentu juga. It's okay. It's okay. Saya suka pekerjaan saya. I love my job. Termasuk hal-hal yang tidak termasuk job deskripsi, misalnya kadang-kadang ada acara apa itu, jemaat, peresmian apa. Setelah itu foto-foto pada saya ini terus terang orangnya pemalu sebenarnya. Di depan kamera itu grogi, untungnya ini sudah terlatih saat teduh sudah bertahun-tahun. Sekalipun itu bukan pekerjaanku, ya ajak foto. Saya beritahu sama seseorang yang tanya, sorry ya kok banyak-banyak yang misalnya sesi foto-fotonya berlebihan. Saya bilang nggak apa-apa, I love people kok. Saya itu cinta orang, saya itu senang sama manusia, saya cinta manusia.
Don't worry. Bukan burden buat saya, capek sih capek. Tapi bukan beban. Apapun yang jadi pekerjaanmu, jangan keluhkan. Syukuri aja, bilang, wah, thank you loh Tuhan, thank you loh Tuhan. Nanti kan malah ditambahkan, orang yang bersyukur kan begitu, malah bertambah-tambah. Orang yang ngomel melulu, apa yang dia ada pun diambil dari dirinya. Ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ini ironis ya. Kalimat lagi aku melihat di bawah matahari itu siap-siap. Ini ironis. Coba ya, lihat ya, cerna ya. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Loh gimana sih? Balap lari yang sampai garis finish bukan yang paling cepat. Gimana itu? Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ternyata tarik tambang di dunia ini, kalau tarik tambang beneran, yang kuat yang menang. Tapi dalam hidup ini tarik tambang, nggak tentu yang kuat yang menang. Demikian juga roti bukan untuk orang yang berhikmat. Orang yang bijaksana, enggak. Tapi sederhana, biasa. Bukan orang kaya, pas-pasan malahan. Ini bisa terjadinya dua sisi. Dari sisi Tuhan, karena Tuhan itu yang pegang namanya waktu dan nasib. Berarti takdir itu di tangan Allah. Jangan percaya takdir mentah-mentah artinya kita tidak berbuat apa-apa. Bukan. Tapi setelah kita berbuat sesuatu pun, Tuhanlah yang menentukan, itu berbuat 30, 60, atau 100 kali ganda. 1 talenta disembunyikan bawah tanah, itu hamba kena hukuman. Yang 2, hasilkan 2 lagi jadi 4. Yang 5, hasilkan 10. 5, hasilkan 5 jadi 10. Tapi nanti Tuhan kasih yang 1 itu dipindahkan ke yang hamba 2 talenta, atau hamba yang 5 talenta. Itu juga terserah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang menentukan nasibmu loh, dan nasibku. Tapi juga bisa terjadinya karena dunia ini penuh dengan dosa. Nggak tentu ya, nggak tentu orang yang berhasil itu keberhasilannya benar. Mau kaya, merampok juga bisa kaya, korupsi juga bisa kaya. Tapi kan karena itu kita nggak percaya bahwa harta duniawi adalah takaran perkenanan Allah. Kenan atau tidak, itu lihat buah rohnya. Ya, lihat hidupnya. Sebab pohon itu ketahuan apa dari buahnya. Jadi dari sisi dunia yang jatuh dalam dosa, banyak ironi. Aneh ya, orang di posisi tertentu ternyata orang itu nggak benar. Tapi orang yang bijaksana malah justru tidak memimpin siapa-siapa. Itulah sebabnya di dalam gereja kita harus jeli. Orang yang punya kriteria dapat dipercaya, dia punya karakter Kristus. Apalagi kalau punya karunia harus diberi kesempatan. Kalau enggak kita pupuk mereka ke sana. Dua-dua, karunia, karisma, dan karakter seseorang. Tapi dari sisi Tuhan dulu ya. Ini ayat luar biasa. Coba lagi ya. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka. Ini luar biasa. Misalnya, di dalam satu kelas ada juara 1, juara 2. Atau bahkan dalam sebuah perlombaan ada kontestan. Nggak tentu loh, yang berhasil jadi juara 1 itu nanti karirnya lebih baik. Kadang-kadang yang gugur di semifinal, itu nanti justru punya recording company. Nggak tentu, juara 1, juara 2, bahkan juara 3 misalnya. Ya. Bisa-bisa nanti yang juara 1, ujungnya kerja menjadi karyawannya sang juara 2 dalam hidup ini. Waduh, kalau gitu gimana dong aplikasinya? Apa ini implikasinya? Ya udah ngapain juara 1 kalau gitu, ngapain belajar sama sekali? Oh, kalau orang malas sudah jelas takdirnya. Ayatnya sudah jelas di dalam kitab Amsal. Tekuk, lipat tangan sedikit lagi, tidur sebentar lagi, maka kemiskinan akan datang. Bukan hanya kemiskinan dalam bahasa Inggrisnya, bukan kemiskinan biasa, tapi poverty. Itu betul-betul kelaparan akan datang menyerang, menyerbu hidupmu. Maksud saya itu kita tidak boleh hanya percaya diri. Kita harus bergantung pada Kristus dan mawas diri rendah hati. Ketahuilah bahwa di atasmu masih ada langit. Hai manusia yang bisa mati, di atas kita itu ada Tuhan. Saya ngomong gini bukan berarti untuk kita beralasan. Ngapain kalau gitu ya kan? Kalau ternyata juara 1, juara 2 nggak membuat beda. Sekolah di mana, sekolah enggak, sekolah tinggi atau bukan, rajin atau males-malesan, nggak ada bedanya orang lembur dengan orang yang bolos. Kalau gitu ngapain aku masuk kerja? Mungkin ada yang juga berpikir begitu.
Ya buat apa kalau gitu aku menang? Lah ngapain orang sengaja kalah misalnya dalam sebuah perlombaan? Kalau dia bisa sampai final, jadi finalis bahkan menjadi juara. Kenapa kita harus quit di tengah? Itu karakter berarti. Something is wrong, sesuatu yang salah dengan jiwamu. Kok bisa sampai situ kok, sampai semifinal udah berhenti. Tapi kalau kita dihentikan semifinal, jangan merasa kiamat gitu. Kalau kita sudah berusaha amat-amat dengan amat sangat, jangan merasa kiamat. Gini loh, gak tentu. Gak tentu yang cakep itu nanti dapat jodoh dulu. Bisa sih dapat jodoh, tapi hanya sampai titik pacar. Kalau dia nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, apalagi tidak punya prinsip yang benar dan tidak punya nilai-nilai yang kudus, nanti gonta-ganti, tapi nggak jadi-jadi. Yang pas-pasan, justru bukan dapat pacar, dapat suami, dapat istri. Coba bayangkan, ini ironisnya. Makanya itu saya nggak mau dalam hidup ini tanpa Tuhan. Karena saya tahu tanpa dia aku nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang saya banggakan? Apa yang kita banggakan? Tampang, kepandaian, koneksi. Jangan kau heran, koneksimu bisa semua mengecewakanmu dalam satu hari. Apa yang bisa kita andalkan? Coba. Nggak ada loh. Makanya saya selalu menengadah dalam doa. Saya berkata, Tuhan, I'm totally at your mercy. Aku itu sepenuhnya berada dalam belas kasihan-Mu. Have mercy on me. Tuhan, belas kasihani saya. Tuhan, jadilah kehendak-Mu yang baik atas hidupku. Kita harus bergantung dan berseru pada Tuhan. Meskipun kita harus berusaha ya. Ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Waktu apa sih ini? Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu, hal apa ini? Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, hal itu di sini seperti ikan tertangkap jala, burung tertangkap jerat, manusia tidak kenal waktunya. Ini waktu apa? Ini adalah death, waktu mati. Kita tidak tahu. Makanya itu kalau mau nikmati hidupmu, sekarang. Mau selesaikan pekerjaan? Sekarang. Karena kita boleh beriman, boleh berencana, hanya Tuhan yang tahu besok hari apa terjadi. Kesusahan sehari untuk sehari kan? Berencanalah untuk setahun tapi berimanlah hari per hari. Karena kalau kesusahan sehari hanya untuk sehari, hidup juga bisa berhenti hari ini. Karena tidak ada orang yang tahu. Yang penting jangan menyesal. Kalau kita dipanggil Tuhan, dan kalau kita dikasih sama Tuhan hari ini kesempatan, hidup itu adalah kesempatan. Nikmati, cintai, dan ingatlah. Rangkum ya. Pertama, nikmatilah rumah tanggamu. Oke, ingat tadi, punya PR ya suami istri, yang pacaran jangan ngebut ya, jangan ngejos. Pelan-pelan aja, kalau memang serius, seumur hidup di depanmu loh terbentang. Tergesa apa? Kalau sudah menikah, punya PR hari ini. Nikmati rumah tanggamu berarti juga membangun fellowship itu, membangun persekutuan antara pasangan, antara suami dan istri. 2, cintailah pekerjaanmu. Apapun pekerjaan Anda, saya kok tergerak ya nanti ini kita akan berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Saya mau kita koyak sorga, turunlah job-job baru, bahkan yang lebih baik untuk Anda sekalian, keluarga Saat Teduh. Yang ketiga, ingatlah bahwa nasibmu tergantung Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan kalau kita diberkati dikit langsung lupa diri. Jangan jadi malin kundang. Malin kundangnya sorga. Kalau kita diberkati itu justru harus merapat. Dan kata Tuhan, semoga Tuhan tidak bosan. Percayakan kepada aku Tuhan. Jangan lari dari hadiratnya. Sebab ingat ya, nasibmu tidak di tangan orang. Di tangan Tuhan. Mari kita juara satu, tapi hati selalu merendah di hadapan Allah. Dan berkata Tuhan, bukan karena juaraku, bukan karena hebatku, bukan karena kuasaku, tapi semua karena anugerah-Mu saya bisa ada di sini hari ini.